Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji seputar kitab tafsir Marah Labib karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti kajian-kajian sebelumnya. Namun pada hari ini kita akan khusus untuk mengkaji satu tema, yaitu tentang al-hub dalam tafsir Marah Labib karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini saya mengambilnya pada surah Al-Baqarah ayat 195. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, di sini yang kita highlight, yang akan kita bahas itu adalah kata hub atau kata innallaha yuhibbul muhsinin. Namun sebelum itu kita bahas terlebih dahulu arti dari ayat tersebut. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini akan sedikit saya singgung. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Nah, di sini maksudnya apa? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Berarti di sini artinya luas ya, disuruh bersedekah, kemudian membelanjakan harta di jalan Allah, seperti membangun masjid, kita ikut bersedekah, kemudian kita umroh, kita mengeluarkan harta benda kita untuk di jalan Allah, itu juga masuk dalam wa anfiqu fi sabilillah. Jadi di sini makna dari wa anfiqu fi sabilillah itu luas. Yang penting apapun harta yang dari kita berasal, kemudian kita keluarkan untuk di jalan Allah, nah itu masuk dalam kategori wa anfiqu fi sabilillah. Namun di sini ketika Allah menyebutkan firman-Nya wa anfiqu fi sabilillah, Allah juga membatasi dengan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menghancurkan atau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Berarti kita di sini memang disuruh untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan atau menyia-nyiakan harta kita. Karena di dalam harta kita itu sebenarnya juga ada hak-hak kita. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk menginfakkan harta kita. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan juga. Karena kita harus tahu mana porsi yang harus kita infakkan, mana porsi yang harus kita kasihkan untuk hak diri kita sendiri. Kadang-kadang ada, saya tidak ingin mencintai dunia, jadi saya ingin harta saya itu hanya untuk di jalan Allah, jihad di jalan Allah saja, sehingga lebih banyak bersedekah, lebih banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Nah, itu juga tidak baik ya. Jadi apa yang menjadi hak diri sendiri itu dipenuhi terlebih dahulu, baru setelah itu harta kekayaan yang memang berlebih-lebih itu diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau memang sedekah kepada anak yatim, panti asuhan, atau
di tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti masjid yang dalam masa pembangunan, jalan raya yang dalam masa pembangunan, dan lain-lain. Yang penting tidak boleh berlebih-lebihan, dan juga seakan-akan tidak seperti menyia-nyiakan harta. Nah, kemudian di dalam wala tulqu biaidikum ila tahlukah itu juga ada perintah wa ahsinu. Nah, ketika kalian itu sudah berinfak di jalan Allah, sudah memberikan sedekah di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian sudah tidak berlebih-lebihan, sepantasnya, gitu ya. Nah, itu juga ada perintah untuk wa ahsinu. Nah, berbuat baiklah. Nah, maksudnya di sini apa berbuat baik? Nah, berbuat baik di sini ketika kita bersedekah kepada orang, kita harus tetap bersikap baik kepada orang yang kita sedekahi tersebut. Nah, jadi wa ahsinu itu adalah tuntutan kita untuk tetap berbuat baik kepada orang yang kita beri sedekah. Misalkan kita pergi ke panti asuhan, kita juga harus tetap berbuat baik. Kita tidak tidak sok-sokan gitu ya, si paling punya harta, jadi kayak sok banget gitu ya gayanya. Nah, itu tidak boleh. Jadi di situ ada kata wa ahsinu. Kita tetap rendah hati ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Kita tetap bersikap baik dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nah, kemudian di situ selanjutnya yakni innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya di sini apa? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya Allah itu menghendaki kebaikan dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, hub di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan makna hub pada ayat ini adalah cinta yang mendalam. Nah, bahwasanya Allah itu mencintai hambanya secara mendalam bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Al-muhsinun tadi itu, muhsinin. Nah, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, sehingga orang-orang yang berbuat baik itu menjadi prioritas Allah. Allah akan memprioritaskan orang-orang yang Dia cintai. Seperti kita saja kalau kita kontekskan kepada kita, ketika kita mencintai seseorang atau ketika kita mencintai orang tua kita pasti akan memprioritaskannya. Semua kebutuhannya, apapun akan menjadi prioritas kita. Orientasi hidup kita itu adalah bagaimana membuat orang itu bahagia. Nah, begitu juga dengan Allah di sini sebagai pencipta, kita sebagai makhluk. Bagaimana konsep hubnya Allah kepada makhluk? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Di sini selain tadi kata hub yang dimaknai cinta yang mendalam, pola atau cara Allah mencintai hambanya dalam ayat ini itu ada beberapa kategori. Misalkan yang pertama, dengan cara memberikan pahala kepada hambanya. Nah, tadi ketika kita merefer atau merujuk ayat sebelumnya, lafaz sebelumnya ya, wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berinfak atau mensedekahkan harta kita, akan tetapi juga tidak boleh berlebihan. Selain itu juga kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada orang yang akan menerima sedekah kita. Nah, dari hasil itu semua ternyata Allah itu akan memberikan pahala nantinya. Nah, itu berarti bentuk dari cintanya Allah itu Allah akan memberikan pahala kepada hambanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara mengampuni dosa-dosa hambanya. Ternyata selain diberikan pahala, Allah juga mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian yang ketiga, dengan cara memuliakan dan menghormati hamba-hambanya, meridhoi hamba-hambanya, dan juga memprioritaskan mereka. Nah, selain itu kita juga tahu bahwasanya ketika hamba itu dicintai oleh Allah, seorang hamba akan lebih mudah mengerjakan amal-amal baik.
Nah, itu juga termasuk bentuk dari cinta Allah kepada hambanya. Kita akan diberikan mudah saja untuk melakukan hal-hal baik. Enteng, gak merasa berat. Sholat tepat waktu akan terasa enteng. Bangun malam ketika tahajud akan terasa enteng. Jadi gak malas-malasan. Itu juga merupakan bentuk cinta Allah kepada hambanya. Agar apa? Allah itu memudahkan hambanya untuk berbuat baik, sehingga hamba tersebut akan mendapatkan pahala, atau juga hamba tersebut akan diampuni dosa-dosanya, akan diridhoi Allah, kemudian dikasih menjadi prioritas Allah, menjadi hamba kesayangan Allah. Nah, makanya itu di sini disebutkan bahwasanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan hub di sini di dalam ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 195 diartikan sebagai cinta Allah yang mendalam terhadap hambanya dengan pola-pola yang banyak tadi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu, bahwasanya perlu kita highlight bahwa ketika seseorang menjadi prioritas Allah, dicintai Allah, dia akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas.